Assalamualaikum semuanya. Bertemu kembali di video selanjutnya untuk mempelajari hal-hal yang bermanfaat. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah berkaitan dengan kelainan pada organ gerak. Materi ini terdapat pada tema 1, subtema 3, muatan ilmu pengetahuan alam, kelas 5 sekolah dasar. Apakah kalian sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti gambar berikut? Membaca sambil tiduran, membaca sambil duduk membungkuk, atau merasakan sakit leher ketika bangun di pagi hari? Menginjak benda tajam dengan tidak sengaja? Ataukah sering membawa barang-barang berat? Kegiatan-kegiatan tersebut bisa menyebabkan kita mengalami kelainan pada tulang ataupun pada otot kita. Apa saja kelainan-kelainan pada tulang dan otot kita? Mari kita bahas satu persatu. Kelainan pada tulang yang pertama yaitu retak dan patah tulang. Hal ini bisa disebabkan oleh kecelakaan atau jatuh. Retak tulang dikenal dengan istilah fisura, dan untuk patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Untuk fraktura itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan ada fraktura yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit dan otot. Kelainan pada tulang selanjutnya yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Pada gambar ini, kita bisa melihat kelainan tulang ketika kita berdiri ataupun ketika kita sedang duduk. Pada gambar yang pertama, ini merupakan struktur tulang yang normal, artinya tidak ada kelainan. Untuk gambar yang kedua, yaitu struktur tulangnya membengkok ke arah belakang tubuh, sehingga tubuh tampak membengkok. Nah, hal ini disebut dengan kifosis. Pada gambar ketiga, pada gambar ini kelainan tulangnya disebut dengan lordosis, yaitu kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Dan untuk gambar yang terakhir, yaitu skoliosis, kelainan tulang ini membengkok ke arah samping, bahkan kadang membentuk huruf S. Khusus untuk tulang kaki, terdapat kelainan rakitis. Kelainan ini disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Kelainan ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf X atau huruf O. Kita juga bisa perhatikan pada gambar ini, gambar yang pertama adalah tulang kaki yang membentuk huruf X. Nah, untuk gambar yang kedua yaitu tulang kaki yang normal. Sedangkan untuk gambar yang ketiga, tulang kaki yang membentuk huruf O. Kelainan pada tulang yang lainnya yaitu osteoporosis. Kelainan pada tulang ini disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fosfor dan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah, terutama ketika kita jatuh. Bisa kita perhatikan kembali pada gambar berikut. Untuk yang di sebelah kiri yaitu tulang yang sehat. Berbeda dengan tulang yang ada di sebelah kanan, terlihat sekali kepadatan tulangnya sudah berkurang. Selain tulang,
Otot manusia juga bisa mengalami beberapa kelainan atau penyakit. Mari kita lihat tangan yang berada di sebelah kanan. Nah, ini adalah otot yang normal. Sedangkan untuk gambar tangan yang di sebelah kiri, ototnya ini sudah mengalami pembesaran. Ini disebutnya dengan hipertrofi atau pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Berbeda dengan kelainan otot hipertrofi, kelainan otot atrofi ini merupakan otot yang mengecil lemah dan menurunnya fungsi otot. Hal ini bisa disebabkan oleh sirkulasi udara yang buruk atau karena penyakit polimyelitis yang menyerang sel saraf otot. Kelainan pada otot yang lain yaitu tetanus, kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita ini akan merasa kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita tetanus mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Selanjutnya ada stiff atau kaku leher. Sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain bisa disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Di antara penyebab-penyebabnya yaitu menulis dengan duduk ke arah samping. Coba perhatikan duduk kalian. Apakah posisi duduk kalian sudah benar? Kemudian membawa beban yang berat, membaca buku dengan posisi yang tidak tepat, ataupun tidur dengan posisi tengkurap. Mengalami benturan keras saat jatuh ataupun dalam kecelakaan, hal ini turut andil dalam menyebabkan kelainan terutama kesehatan alat gerak tulang. Penyebab yang lainnya yaitu kita selalu berjalan dengan membungkuk. Apabila kebiasaan ini sering dilakukan, maka akan sangat mempengaruhi pada struktur tulang pada tubuh kita. Menjaga kesehatan organ tubuh, termasuk organ gerak, sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil. Bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan, yakni melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Ada baiknya penerapan pola hidup sehat itu diterapkan sejak kecil, sehingga akan menjadi kebiasaan saat anak sudah beranjak remaja dan dewasa. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan, melakukan olahraga teratur, tidak membawa barang dengan berat yang berlebihan, duduk atau berjalan dengan posisi yang benar, dan berjemur di pagi hari. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Setelah kita mempelajari tentang kelainan-kelainan yang ada pada tulang dan otot, serta mengetahui penyebab dan cara merawatnya, apa yang akan terjadi apabila orang-orang melakukan sikap seperti membaca sambil tiduran, membawa barang dengan berat berlebih, tidur di sofa, menulis dengan posisi kurang tepat, atau menaiki dan menuruni tangga dengan cara membungkuk. Silahkan tulis penjelasan kalian mengenai akibat dari sikap tersebut
di buku catatan kalian. Demikian pembahasan materi hari ini. Mudah-mudahan dapat difahami dan bermanfaat. Kita berjumpa kembali di video pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.